Ketika kamu meledakkan planet, segalanya menjadi merah, panas membara. Atmosfer sirna, segalanya beterbangan, semuanya hancur. Dunia menjadi lebih cerah dibanding belasan matahari. Kamu memejamkan mata dan menutup telinga. Rambutmu berdiri tegak, kekuatan ledakan kosmis ini terasa menakutkan. Sesaat sebelum ledakan, kamu melayang di tempat yang hampir gelap total. Di bawah, kamu melihat bulan, atau objek yang kamu kira adalah bulan. Permukaan bola berwarna terang ini tampak tidak rata, dengan kawah yang ditinggalkan oleh meteorit. Kamu melihat bukit curam besar, membentang berkilo-kilometer. Ini Merkurius, dan sekarang kamu akan meledakkannya. Seolah dalam gerakan lambat, kamu menyaksikan planet ini hancur berkeping-keping. Kemudian, dalam sekejap mata, kamu melihat sekumpulan puing mendekatimu. Pertama, bongkahan bebatuan besar. Inilah yang tersisa dari kerak padat dan mantel berbatu Merkurius. Bentuk dan struktur puing-puing yang terbang ke arahmu berubah. Kini semuanya terlihat cair seperti percikan air raksa. Itu inti metalik planet Merkurius yang hancur. Inti cair ini mengambil 85% volume Merkurius. Dan akhirnya, ledakan dan bongkahan padat datang lagi. Inilah inti planet padatnya. Saking kuatnya, ledakan ini menggeser orbit bumi. Matahari pun menelan awan debu yang sangat besar itu. Hanya inilah yang tersisa dari Merkurius. Tapi jangan khawatir, tata surya kita tidak akan kehilangan planet apapun. Seluruh ledakan ini hanya percobaan sementara. Begitu selesai melihat apa yang terjadi, kamu menekan satu tombol lain. Dan planet yang hancur tadi kembali menyatu, seolah kamu menekan tombol rewind. Kamu mendekati planet berikutnya. Permukaannya tersembunyi di bawah atmosfer super padat yang terbuat dari karbon dioksida. Jika ingin mendarat di Venus, kamu harus menembus awan asam sulfat tebal. Kamu melihat permukaan planet yang coklat kemerahan, kering dan sangat panas. Kamu mungkin akan melintasi dataran halus dan rata yang menutupi 2/3 permukaan planet ini. Kamu terkejut melihat gunung berapi yang tersebar di Venus. Ada 1.600 totalnya. Sayangnya, kamu tak akan bisa melihat semuanya karena kamu sudah menekan tombol. Boom! Bongkahan besar basal terbang menjauh dari pusat ledakan. Ini adalah bagian dari kerak planet setebal 18 km. Lalu kamu melihat meteor merah membara terbang ke arahmu dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah bongkahan mantel berbatu Venus yang meleleh. Hujan api tampak tak ada habisnya. Mungkin karena tebal mantelnya mencapai 1.900 km. Tapi itu bukan bagian paling masif dari planet ini. Kekuatan ledakan memecah inti besi metalik Venus. Tadinya ukuran inti planet ini 2 kali lipat mantelnya. Kamu mencapai sang planet marmer biru, planet rumahmu. Bagaimana bentuk bumi yang hancur jika dilihat dari luar angkasa? Dari atas, bumi terlihat indah. 71% permukaannya berwarna biru karena air laut dan samudra itu. Ada juga area hijau, kuning, dan coklat, serta pusaran putih. Kamu menekan tombol. Planet itu meledak menjadi badai bebatuan. Itulah yang tersisa dari kerak tipis bumi dan mantelnya yang jauh lebih tebal. Inilah yang dulu membentuk 84% volume bumi. Kamu melihat hujan bebatuan ini berubah menjadi jauh lebih cair. Ini adalah lelehan besi panas dan nikel yang tadinya membentuk inti luar bumi. Tekanan yang ada tidak cukup untuk membuat logam ini tetap solid. Ledakan yang sangat kuat menghancurkan inti bumi. Tadinya bentuknya adalah bola besi dan nikel yang padat. Setelah tersebar kemana-mana, semua bongkahan itu membentuk orbit sendiri di sekitar matahari. Bongkahan yang paling besar menabrak bulan, sementara yang lain melayang lebih jauh dan ditelan bintang kita. Kamu tidak boleh bersantai. Planet merah sudah menunggumu. Permukaan Mars diselimuti debu berwarna karat. Ketebalan lapisan debunya bervariasi di tiap area. Tapi di sebagian besar tempat, tebalnya mencapai 2 meter. Tanahnya berwarna emas, coklat gelap, dan bahkan kehijauan. Ronanya tergantung mineral yang membentuk tanah. Permukaan planet ini berbatu dan ditutupi dasar danau kering, kawah, gunung berapi, dan ngarai. Boom! Mars adalah planet berbatu.
Kamu harus menghindari bongkahan kerak seukuran gunung yang terbentuk dari batu basal vulkanis. Yang kamu lihat selanjutnya mirip seolah kamu baru saja meledakkan pasta gigi raksasa yang berbatu. Ini adalah mantel Mars yang terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Kemudian bongkahan-bongkahan yang terbang kembali menjadi padat. Ini berarti inti planet Mars. Inti Mars padat, sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan belerang. Miliaran dan triliunan fragmen beragam ukuran, dari yang seukuran bulan kecil hingga yang lebarnya beberapa meter, terlontar ke segala arah. Tapi hanya sedikit bagian yang punya cukup momentum untuk meninggalkan tata surya. Seluruh kejadian ini agak sedikit mengubah orbit bumi, dan suhu di planet kita naik 10 derajat Celcius. Kamu meninggalkan planet berbatu itu dan mendekat ke raksasa gas pertama di hadapanmu. Ini Jupiter. Awan coklat, kuning, merah, dan putih menutupi, dalam tanda kutip, permukaannya. Awan ini membuat planet itu tampak berwarna-warni dan bergaris indah. Kamu pun menekan tombol. Kali ini pemandangannya berbeda. Alih-alih bongkahan kerak padat, kamu melihat aliran gas meluncur kencang dari pusat planet ini. Tadinya inilah yang membentuk atmosfer Jupiter yang terdiri dari gas hidrogen dan helium. Dalam sekejap, seluruh materi ini melesat keluar angkasa dan menjadi cair. Hidrogen berubah bentuk di bawah tekanan atmosfer yang sangat dekat dengan pusat planet. Tak lama kemudian, cairan ini sudah menjadi campuran hidrogen dan helium metalik. Dan akhirnya ada benda padat. Ini mungkin inti Jupiter, yang masanya 14 hingga 18 kali massa bumi. Diameter raksasa gas ini sekitar 145.000 km, tapi ledakan ini berlangsung tidak lebih dari setengah detik. Ledakan Jupiter sangat kuat sehingga menguapkan planet yang lebih kecil seperti Mars dan Bumi. Matahari tetap utuh, suhunya memang naik sedikit dan menjadi agak tidak stabil, tapi itu cuma sebentar. Raksasa gas berikutnya adalah Saturnus. Awalnya planet ini kelihatannya punya permukaan. Bola coklat kekuningan yang tampak padat ini dikelilingi lapisan awan. Cincin terkenal Saturnus memang luar biasa dan penuh warna. Abu-abu, krem, dan coklat. Cincin ini adalah sekelompok cincin mungil yang terbentuk dari bongkahan es, air, batu, dan debu yang melayang. Ukuran bongkahan-bongkahan ini beragam, mulai dari sebintik kecil sampai sebesar gedung pencakar langit. Saat mengorbit Saturnus, semuanya terus bertabrakan dan bongkahan yang lebih besar hancur. Kamu terkejut melihat bahwa cincin ini tidak bulat sempurna. Ada lekukan yang disebabkan tarikan gravitasi dari bulan-bulan di dekat Saturnus. 53 di antaranya sudah punya nama resmi. Titan, dunia es yang lebih besar dibanding bulan kita dan bahkan Merkurius, adalah yang paling besar. Pemandangan di depanmu mirip dengan apa yang terjadi saat kamu meledakkan Jupiter. Perbedaannya hanya satu. Cincin Saturnus pecah berhamburan, melontarkan bebatuan dan es keluar angkasa dengan kecepatan luar biasa. Bongkahan terbesarnya menabrak bulan-bulan Saturnus hingga menghancurkan bulan-bulan kecilnya. Kamu melihat aliran gas sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium dengan sedikit metana, amonia, dan air. Aliran gas ini bergerak super cepat, menjauhi pusat planet. Setelah itu, percikan materi cair menyusul. Ini hidrogen cair yang akhirnya menjadi metalik. Dan terakhir, bongkahan-bongkahan inti padat Saturnus yang terdiri dari materi berbatu. Kamu kini melihat bola biru kehijauan yang indah sang raksasa es, Uranus. Planet ini punya warna yang unik saat cahaya matahari terpantul oleh permukaannya. Selain itu, sebagian besar atmosfer Uranus adalah hidrogen dan helium dengan sedikit gas metana yang menyerap cahaya merah. Mari lanjutkan. Boom! Kali ini ada gumpalan es besar yang meluncur ke arahmu terlebih dahulu. Tadinya ini merupakan bagian dari mantel es Uranus yang membentuk 80% volume planet ini. Tapi, kenapa es ini terlihat cair? Di Uranus, cairan beku tidak padat seperti di bumi. Es adalah cairan padat yang terbuat dari air, es amonia, dan metana. Ini sering disebut samudra amonia air.
Setelah hujan es yang aneh ini, kamu melihat bongkahan padat dari inti bebatuan planet ini. Tadinya ukurannya kecil, tidak lebih dari setengah massa bumi. Beberapa bulan Uranus ikut hancur dalam ledakan, dan beberapa bahkan terlempar dari tata surya. Ledakan itu juga sedikit menggeser orbit Neptunus. Dan kamu sampai di planet terakhir dalam perjalananmu, Neptunus. Warnanya terlihat biru karena lapisan gas yang berputar-putar dan awan permanen. Tidak perlu berlama-lama, boom! Permukaan planet ini tidak padat sehingga setelah menekan tombol, kamu melihat mantel cair Neptunus meledak. Mirip balon berisi air yang dilempar dari lantai 50. Ledakan ini mengirim percikan air, amonia, dan es menjauh keluar angkasa. Kemudian sisa-sisa lava dari mantel Neptunus mengikuti. Tadinya mantel ini cair, panas membara, dan kaya metana, amonia, serta air. Inilah sisa dari inti padat Neptunus yang terbuat dari besi dan logam lainnya. Awalnya bintang ini tampak seperti bintang lainnya. Sampai kamu memalingkan pandanganmu untuk sesaat, kamu kembali menatapnya, tapi bintang itu sudah tidak terlihat. Itu karena bintang tersebut merupakan bintang tercepat di luar sana. Jadi begini, para astronom baru saja menemukan kelas bintang baru yang menakjubkan. Bintang-bintang itu dinamai bintang hipercepat. Para ilmuwan telah menemukan belasan bintang semacam itu, dan ternyata bintang-bintang itu sangat cepat, sehingga suatu hari nanti bisa meninggalkan galaksi Bima Sakti dan melakukan perjalanan antar galaksi. Bintang-bintang memang banyak bergerak keluar masuk dari lengan spiral Bima Sakti, seperti mobil yang melaju kencang melewati lalu lintas di jam-jam sibuk. Tapi saat melihat langit malam, titik-titik terang ini mungkin tampak diam seperti piramida Giza yang megah. Nah, di antara 200 sampai 400 miliar bintang yang menjadikan Bima Sakti sebagai rumah mereka, ada sebagian kecil yang menonjol. Interaksi gravitasi mempercepat laju bintang-bintang masif itu hingga bisa bergerak 2 atau bahkan 3 kali lebih cepat dari matahari. Iya, bintang-bintang dengan kecepatan sangat tinggi ini sedang berusaha melepaskan diri dari pelukan gravitasi galaksi kita. Bintang-bintang ini tampak sedang berusaha meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kecepatannya lebih dari 126.000 km per jam. Sebuah bintang hipercepat bisa melesat dari bulan ke planet kita hanya dalam 20 menit. Bintang-bintang ini merupakan bintang tunggal yang sangat berbeda dari yang telah ditemukan sebelumnya. Bintang-bintang hipercepat dulu berukuran besar dan berwarna biru dan tampaknya lahir di inti galaksi. Sedangkan bintang-bintang baru ini cukup kecil, tidak lebih besar dari matahari, dan tampaknya tidak berasal dari pusat galaksi. Sebaliknya, bintang-bintang baru ini seringkali ditemukan melesat dari gugus yang masih muda. Sebagian besar bintang hipercepat berada di halo terluar galaksi Bima Sakti, sekitar 150.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Yang menarik, seorang astronom di Laboratorium Nasional Los Alamos di New Mexico telah meramalkan keberadaan bintang-bintang hipercepat pada tahun 1988. Tapi para ilmuwan baru menemukannya pada tahun 2005. Bintang pertama yang ditemukan berjarak 350.000 tahun cahaya dari inti Bima Sakti dan bergerak menjauhi pusat galaksi dengan kecepatan 2,4 juta kilometer per jam. Para astronom mengatakan sangat sulit untuk mendorong bintang keluar dari galaksi. Salah satu mekanisme yang paling umum untuk melakukannya adalah interaksi dengan lubang hitam supermasif di inti galaksi. Jadi Sagittarius A-star yang mungkin merupakan lubang hitam yang sedang kita cari, yang ada di pusat Bima Sakti, mungkin mempercepat laju bintang-bintang hipercepat atau setidaknya beberapa di antaranya. Untuk mencapai kelajuan lepas, sebuah bintang harus mendapat dorongan lebih dari 1,6 juta kilometer per jam. Tapi karena lubang hitam di pusat Bima Sakti bermassa 4 juta kali matahari, lubang hitam ini memiliki cukup kekuatan untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu.
Skenario yang paling umum adalah pasangan bintang biner. Sistem ini terdiri dari 2 bintang yang terikat secara gravitasi dan mengitari satu sama lain. Katakanlah kedua bintang itu terperangkap dalam cengkraman lubang hitam. Ketika salah satunya berputar ke dalam menuju lubang hitam, bintang pasangannya terlempar keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Inilah yang disebut pertukaran 3 benda. Para astronom telah menemukan 18 bintang hipercepat raksasa yang mungkin dihasilkan oleh mekanisme ini. Ada juga teori yang menyatakan bintang-bintang hipercepat dilontarkan dari gugus bintang yang padat oleh ledakan supernova. Bintang-bintang hipercepat yang baru ditemukan ini tampaknya memiliki komposisi yang sama dengan bintang-bintang biasa. Karena itu, para astronom tidak menduga bintang-bintang ini terlahir di luar galaksi atau di halo terluar Bima Sakti. Masalahnya tempat tersebut merupakan area yang penuh dengan bintang-bintang tua, minim logam, dan bermassa rendah, dan mustahil ada bintang hipercepat di sana kecuali jika bintang itu terlontar ke arah sana. Jadi bintang hipercepat masih menjadi misteri bagi kita, tapi itu bukan satu-satunya jenis bintang yang bertingkah aneh. Sebagai contoh, pada tahun 2017, para astronom melihat sebuah bintang terang yang melesat keluar dari Bima Sakti. Bintang itu bergerak sangat cepat, yakni 3,2 juta kilometer per jam atau hampir 4 kali kecepatan matahari mengitari pusat galaksi Bima Sakti. Nah, masalah utama dari bintang pengembara ini adalah ia bergerak ke arah berlawanan dari sebagian besar bintang yang mengelilingi pusat galaksi kita. Itu bukan satu-satunya keanehan pada bintang tersebut. Penampakannya menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah itu bintang hipercepat? Apakah itu benar sebuah bintang? Pengembara antariksa itu terdiri dari materi bintang yang sangat berbeda. Para astronom berhasil mengidentifikasi komposisinya, yaitu atom-atom logam yang berat. Sementara sebagian besar bintang terdiri dari unsur-unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara itu diberi nama LP40365. Bintang itu bergerak sangat cepat sehingga ia benar-benar melesat keluar dari galaksi kita. Hal ini membuat para ilmuwan yakin bintang tersebut terdorong keluar dari tempatnya karena suatu bencana kosmik seperti supernova. Saat ini para astronom menyatakan bahwa bintang yang sebelumnya dianggap katai putih ini sebenarnya adalah pecahan bintang, yaitu sisa-sisa ledakan setelah bintang yang lebih masif mengalami supernova. Ledakan yang terjadi pasti sangat dahsyat sehingga mendorong LP40365 ke ruang antar bintang. Serpian bintang ini terus berputar perlahan-lahan pada porosnya. Ini merupakan bukti lain yang dibutuhkan para astronom untuk menyatakan bahwa LP40365 memang hanya bongkahan puing-puing angkasa dan bukan bintang yang utuh. Tapi kesimpulan itu berarti serpihan tersebut telah menjadi saksi sebuah supernova. Meskipun peristiwa ini terjadi sangat cepat, seluruh susunan objek angkasa ini telah berubah. Kebanyakan bintang sebagian besar terdiri dari helium dan hidrogen, tapi LP40365 berbeda. Ini mengandung unsur-unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Pasti supernova yang menambahkan atom-atom ini ke dalam komposisi bintang. Ngomong-ngomong, para astronom menganggap semua elemen yang lebih berat daripada helium sebagai logam. Artinya setelah menyaksikan supernova, LP40365 menjadi mengandung logam. Pengembara antariksa ini menjadi terang dan kemudian meredup lagi setiap 8,9 jam. Ini bisa berarti bintang tersebut berdenyut, tapi biasanya denyut bintang tidak terlalu teratur. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah permukaan bintang tidak rata, dan ketika berputar, bintik matahari masuk dan keluar dari pandangan. Kita beralih ke benda antariksa lain yang tidak biasa. Ini adalah bintang paling terang ke-18 di langit malam dan dinamai Fomalhaut. Jika melihatnya melalui teleskop, kamu akan melihat pemandangan yang menakutkan. Tidak heran bintang ini dijuluki mata Sauron. Cincin debu dan puing-puing melingkari bintang ini sehingga terlihat seperti mata raksasa yang menatap langsung ke dalam jiwamu.
Bintang yang mengintimidasi ini memiliki massa 2 kali lipat massa matahari dan berjarak 25 tahun cahaya dari bumi, yang sebenarnya tidak terlalu jauh mengingat ini ukuran antariksa. Lalu ada bintang yang sedang menghancurkan dirinya sendiri. Bintang ini memiliki nama yang indah, Vega. Pada pandangan pertama, bintang ini tampak normal, besar dan terang dan masih sangat muda. Tapi semakin diperhatikan, bintang ini semakin aneh. Sebagai contoh, bentuknya tidak benar-benar bulat, tapi seperti telur. Mungkin karena bintang ini berotasi sangat cepat sehingga bentuknya terdistorsi yang menyebabkan variasi suhu di permukaan Vega. Kecepatannya juga mencapai 93% dari kecepatan maksimum yang bisa dicapai bintang sebesar itu, yaitu 273 km per detik. Para astronom tidak tahu kenapa Vega berotasi sangat cepat hingga hampir mencabik-cabik dirinya sendiri. Bintang lainnya Mira yang menjadi salah satu bintang paling redup dan terkadang salah satu yang paling terang di langit malam. Sistem ini sebenarnya terdiri dari 2 bintang, salah satunya adalah raksasa merah yang dulunya mirip matahari. Yang satunya lagi adalah Katai putih. Raksasa merah terus-menerus meluruhkan lapisan terluarnya, menciptakan kumpulan puing-puing di sekeliling sistem. Fenomena ini bisa jadi merupakan penyebab meredupnya bintang-bintang secara teratur. Fenomena ini juga bisa menjelaskan kenapa interval antara periode redup tidak teratur. Tapi yang paling keren, fenomena ini membuat bintang-bintang memiliki ekor seperti komet. Duar! Saking dahsyatnya ledakan ini, sampai-sampai para ilmuwan terpukau setengah mati ketika mereka menemukannya pada Februari 2020. Ukuran dan kekuatannya sangat luar biasa, bahkan jika dibandingkan dengan standar kosmik sekalipun. Kita bersiap pergi ke sebuah kelompok galaksi dalam konstelasi jerapah. Kalau roket kita mampu terbang dengan kecepatan cahaya, yaitu secepat cahaya lampu bohlam mencapai matamu saat kamu menyalakannya, hanya sekejap. Kita butuh 2,6 miliar tahun untuk mencapai lokasi ledakan ini di luar angkasa. Pasti banyak sekali peristiwa yang terjadi di bumi dalam waktu selama itu. 2,6 miliar tahun yang lalu, dinosaurus pun belum ada. Makhluk hidup primordial baru saja meninggalkan lautan dan menuju daratan. Nah, kita akan bepergian lebih cepat dari kecepatan cahaya dan sampailah kita ke tujuan. Bekas ledakannya sangat besar, seperti ada 600 juta matahari meledak secara bersamaan. Jangan lupa, matahari kita itu besar sekali, bisa menampung 1 juta bumi ke dalamnya loh. Faktanya, 99,8% dari seluruh isi sistem tata surya kita adalah matahari. Sisa 0,2%-nya adalah planet, bulan, asteroid, dan benda kosmik lainnya yang melayang di sekeliling matahari. Dan serunya lagi, ledakan ini berlangsung selama 100 juta tahun. Itu sama dengan waktu yang terbentang dari dunia digital hari ini yang dipenuhi ponsel pintar juga mobil yang bisa menyetir sendiri hingga kembali ke zaman dinosaurus. Jadi, apa penyebab ledakan luar angkasa dengan ukurannya yang sangat luar biasa ini? Si lubang hitam, apalagi? Monster ini menelan banyak sekali benda dan memuntahkan serangkaian sinar plasma yang memancar ke seluruh angkasa luar dan membentuk area kosong di sekitarnya. Ledakan ini dianggap sebagai ledakan terbesar di alam semesta. Tapi, cepat atau lambat, pasti akan ada yang mengalahkannya. Kita menuju gugusan galaksi lainnya. Yang satu ini dijuluki Ophiuchus. Satu ledakan di sini 5 kali lebih kuat dibanding ledakan yang terjadi di konstelasi jerapah. Saking besarnya, kamu bisa dengan mudah menjajarkan 15 galaksi Bima Sakti di area ledakannya. Ingat, galaksi kita itu diameternya 100.000 tahun cahaya dan menjadi rumah bagi 200 miliar bintang. Iya, wah, adalah kata yang tepat. Ini merupakan ledakan luar angkasa yang terbesar sejak Big Bang yang memulai segala sesuatunya 13,8 miliar tahun yang lalu. Jadi, apa sumber ledakan ini? Untuk menjawabnya, kita perlu analogi sederhana. Layaknya di bumi, luar angkasa juga punya kota megapolitannya sendiri.
Kota New York dan Tokyo versi luar angkasa ini sangat besar. Dan ungkapan itu juga masih kurang tepat. Namanya juga usaha, ya kan? Secara resmi, kota-kota dalam analogi ini dinamakan super cluster galaksi. Di pusat salah satu galaksi yang paling besar, kamu akan menemukan lubang hitam supermasif. Saat ini, para ilmuwan masih belum banyak mengetahui tentang benda ini. Tapi, teori yang beredar mengatakan kalau lubang hitam ini pada dasarnya adalah sekumpulan benda atau materi yang termampatkan ke dalam titik yang super duper kecil hingga sulit diukur. Iya, memang ribet sih. Sederhananya, seperti mengecilkan bumi kita hingga seukuran satu butir beras, tapi beratnya masih tetap sama, tidak berubah. Semua benda yang ada di lubang hitam itu benar-benar menyusut bersamaan. Jadi, lebih banyak materi berarti gravitasinya makin kuat. Artinya, tarikan lubang tersebut sangat kuat sehingga tak ada yang bisa lolos. Bahkan cahaya pun tidak dapat melewatinya. Karena itulah namanya lubang hitam. Lucunya, kita malah tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Lubang hitam tidak bercahaya atau memantulkan cahaya. Langsung dilahap seperti saat kamu makan spaghetti. Ngebayangin spaghetti jadi lapar. Oke, kembali ke benda langit super besar yang meledak tadi. Sebuah lubang hitam supermasif meledak di galaksi super cluster Ophiuchus ini. Alih-alih menelan semua benda yang ada di sekitarnya seperti layaknya lubang hitam biasa, monster ini malah memuntahkan semuanya. Aliran plasma raksasa menembus ruang angkasa hampir setara dengan kecepatan cahaya dan menembus gelembung berdiameter 1,5 juta tahun cahaya. Setiap 1/1000 detik, rasanya seperti ada 20 miliar megaton TNT meledak. Dan monster ini melakukannya selama 240 juta tahun. Tapi sekarang, biarkan aku menarik perhatianmu pada benda terberat di Bima Sakti. Yang paling tangguh di galaksi kita, lubang hitam supermasif yang disebut Sagittarius A*. Massa benda ini adalah 4 juta kali massa matahari. Kamu pasti akan menyukai fakta ini. Jaraknya hanya 25.000 tahun cahaya dari planet kita. Dalam skala luar angkasa, benda ini ibaratnya seperti tetangga kita, cuma beda 2 rumah saja. Jangan khawatir, tidak perlu berkemas dan pindah dari bumi. Walau tetangga kita ini telah lama berhenti menembakkan cahaya panas keluar angkasa, pada 2019 ia berhasil membuat para astronom jantungan. Di dekat Sagittarius A* ini, para astronom melihat kilatan 75 kali lebih tinggi dari biasanya. Teori mereka adalah, nomor 1, lubang hitam ini menelan bagian dari bintang yang berada di dekatnya mencari kenyamanan. Atau nomor 2, ada awan gas menabraknya. Setelah lonjakan aktivitas selama 14 jam ini, Sagittarius A* akhirnya tenang. Tapi di masa lalu, raksasa ini emosian dan tahu cara membuat luar angkasa terang benderang. 3,5 juta tahun yang lalu, pendahulu kita, dalam hal ini belum ada manusia, sudah berjalan melintasi Afrika. Dengan polosnya, mereka tidak menyadari bencana alam sedang terjadi jauh di langit di atas mereka. Peristiwa itu tampak seperti mercusuar yang tiba-tiba menyala dan menembakkan 2 sinar berbentuk kerucut. Semuanya dipicu oleh awan hidrogen 100.000 kali lebih besar dari matahari. Awan itu terlalu dekat dan Sagittarius A* pun bereaksi. Semburan plasma itu memancar di ruang angkasa selama 200.000 tahun cahaya. Peristiwa ini terus berlangsung selama 300.000 tahun. Dalam skala kosmik, ini sih seperti jentikan jari, tapi para astronom masih menemukan jejak ledakan itu bahkan sampai hari ini. Bintang neutron juga tahu cara membuat kembang api yang menakutkan. Peristiwa ini muncul setelah bintang raksasa kehabisan bahan bakar dan tumbang dengan sendirinya. Bayangkan seluruh matahari menyusut menjadi seukuran kota kecil. Ya, hal ini membuat bintang neutron sangat padat dan berat. 1 sendok teh materi bintang ini memiliki berat sekitar 10 juta ton. Bintang ini juga berputar sangat cepat, ratusan putaran penuh per detik, dan beberapa di antaranya menembakkan kilatan energi dari kutubnya sehingga terlihat seperti mercusuar kosmik. Salah satu bintang neutron yang paling menarik
ada di konstelasi Sagittarius. Seperti lubang hitam, bintang ini punya gravitasi yang kuat dan menarik banyak materi. Semuanya terkumpul dalam satu piringan besar yang berputar. Sumber tenaganya dari hidrogen yang berasal dari bintang terdekat. Bintang ini menelan tetangganya, menyedot begitu banyak materi hingga mulai memanas. Hasilnya, bola api raksasa meluncur dari permukaannya. Para astronom menyaksikan fenomena ini pada tanggal 20 Agustus 2019. Mereka melihat kilatan cahaya selama 20 detik yang menerangi ruang angkasa. Ini merupakan ledakan paling terang yang pernah dilihat NASA. Bintang ini menghabiskan lebih banyak energi daripada yang dihasilkan matahari selama lebih dari seminggu. Tapi tentu saja tidak ada yang mengalahkan ledakan terbesar dari yang terbesar, ledakan yang membawa kehidupan ke seluruh alam semesta kita menurut teori paling populer. Tapi pertama-tama sedikit latar belakang. Ilmuwan percaya bahwa hanya 5% dari semesta adalah bintang, planet, asteroid, komet, awan debu, kamu, aku, hewan peliharaanmu, semua makhluk hidup, pada dasarnya semua hal yang dapat kamu lihat dengan mata kepalamu. Jadi, bagaimana dengan 95% sisanya? Isinya, hal misterius dan tanpa kepastian, energi gelap dan materi gelap. Sederhananya, keduanya seperti yin dan yang di luar angkasa. Materi gelap membuat benda saling menarik satu sama lain dengan gravitasi. Seperti perekat alam semesta kita yang menyatukan semuanya, energi gelap, sebaliknya, membuat benda-benda bertolak dan menjauh. Jadi, begitulah teorinya. Cukup aneh, bukan? Energi gelap membuat semua benda saling menjauh satu sama lain. Ilmuwan bahkan dapat melihatnya sendiri. Semakin jauh jarak galaksi, semakin cepat galaksi ini menjauh dari bumi. Tapi, kedua kekuatan itu tidak selalu ada. Faktanya, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, tidak ada apa-apa. Semuanya dipadatkan dalam titik kecil mungil yang sangat-sangat kecil. Terdengar tidak asing di telinga ya? Ya, titik misterius yang menyusut selamanya ini juga berada di tengah lubang hitam dan disebut singularity. Disitulah semua teori sains dan matematika mewah kita rusak. Ini adalah hal yang paling membingungkan di luar sana. Tetapi suatu hari, titik yang sangat padat dan panas itu mulai meluas ke segala arah. Dan benda ini tumbuh lebih cepat dari kecepatan cahaya, menggandakan ukurannya 100 kali dalam sepersekian detik. Jika kamu ingin lebih spesifik, itu adalah 1/100 dari 1/1 miliar dari 1/1 triliun dari 1/1 triliun detik. Ya, semakin lama waktu berlalu, semakin cepat dan besar pertumbuhannya. Dan benda ini terus berkembang seperti meniup balon yang tidak pernah meletus. Ilmuwan menamakan ekspansi ini Big Bang. Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya? Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti, tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar.
Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari. Lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas. Sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis. Setelah itu, bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi. Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana.
Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Pada jarak 640 tahun cahaya dari matahari, ilmuwan menemukan planet WASP 76b, di mana terjadi hujan besi. Planet itu sangat dekat dengan bintangnya dan selalu menghadap bintang itu pada sisi yang sama. Istilahnya, terkunci pasang surut. Suhu dari sisi yang terang begitu tinggi hingga logam meleleh dan menguap di sana. Setengah planet yang lain cukup dingin, hingga logam berkondensasi lagi dan turun sebagai hujan. Omong-omong tentang penguncian pasang surut, bulan kita sama saja. Nggak ada sisi gelap di bulan, hanya saja bulan selalu menghadap kita pada sisi yang sama. Ketika bulan sedang berada di antara bumi dan matahari, yang kita sebut sisi gelap tersinari dengan terang. Cuma kita nggak bisa melihatnya dari planet kita. Masuk akal? Satu penelitian terkini mengklaim bahwa bulan berekor. Dan tiap bulan, ekor itu membalut planet kita kayak syal. Ekor ramping yang tersusun atas jutaan atom natrium mengikuti satelit alami bumi. Dan planet kita secara teratur bergerak langsung melaluinya. Tabrakan meteor meledakkan atom-atom natrium ini keluar dari permukaan bulan dan lebih jauh memasuki antariksa. Kamu tak akan percaya, tapi bulan itu menyusut loh. Satelit alami bumi itu sekarang 45,72 meter lebih kecil dibanding ukurannya ratusan juta tahun lalu. Alasan dari fenomena ini mungkin pendinginan bagian dalam bulan. Hal ini juga bisa menjelaskan gempa yang mengguncang permukaan satelit alami planet kita itu. Para astronom baru-baru ini menemukan bahwa Mars aktif secara seismik. Gempa Mars muncul di sana secara teratur. Selama beberapa hari tiap bulan, posisi bulan berada di antara matahari dan planet kita. Saat itulah gravitasi bumi menarik ekor natrium itu. Planet kita menariknya menjadi garis panjang yang membalut atmosfernya. Ekor bulan ini sama sekali nggak berbahaya. Juga nggak bisa dilihat mata manusia. 50 kali lebih redup daripada yang bisa kamu lihat.
Tapi selama hari-hari yang langka itu, teleskop berkekuatan tinggi bisa mendeteksi cahaya kekuningannya yang redup di langit. Ekor itu kayak tempat berkilauan yang 5 kali lebih luas dibanding diameter bulan sepenuhnya. Ternyata ada banyak planet di alam semesta dan bahkan di galaksi Bima Sakti yang memiliki air beku atau cair di atasnya. Yang paling dekat ada dalam tata surya kita, yaitu Europa, salah satu satelit Jupiter. Ilmuwan hampir yakin di bawah permukaannya yang membeku ada lautan air yang sebenarnya. Tapi masih terlalu dini untuk terhipnotis oleh kemungkinan kehidupan di planet-planet semacam itu. Air dalam bentuk cair cuma satu dari banyak hal yang harus ada agar kehidupan bisa muncul di suatu planet. Ada kemungkinan sebuah bintang di galaksi GSN O69 berubah menjadi planet seukuran Jupiter dalam beberapa triliun tahun mendatang. Ini mungkin terjadi karena pertemuan bintang itu secara teratur dengan sebuah lubang hitam. Pertama, astronom melihat ledakan sinar X aneh yang sangat terang. Sinar itu padam tiap 9 jam. Setelah meneliti fenomena ini beberapa lamanya, ilmuwan sadar itu adalah bintang yang bergerak dengan orbit unik mengelilingi lubang hitam. Ternyata selama jutaan tahun, lubang hitam telah mengubah raksasa merah itu menjadi katai putih, dan proses itu sama sekali tak akan berhenti. Ilmuwan telah menemukan jejak-jejak fosfina di atmosfer Venus. Di planet kita, gas ini tak berwarna dan mudah terbakar, sering ditemukan di mana mikroba hidup. Enggak heran kalau teori baru menyatakan kemungkinan adanya kehidupan di Venus. Tapi, meskipun mungkin ada kehidupan di atas bintang malam itu, maka cuma bisa terjadi di atmosfernya. Mungkin nggak ada organisme hidup yang bisa bertahan di lingkungan ekstrim planet itu. Permukaan Venus sangat kering, nggak ada air dalam bentuk cair di planet itu, dan tekanan di sana 90 kali lebih besar daripada di permukaan bumi. Suhu sering naik lebih tinggi dari 482 derajat Celcius, cukup tinggi untuk melelehkan sebagian logam. Aku tak akan mau liburan di sana. Sebenarnya ada tempat jutaan tahun cahaya jauhnya di mana terdapat awan ruang angkasa utuh melayang yang seluruhnya terdiri dari air. Ada banyak sekali awan itu, hingga akan cukup untuk mengisi penuh 140 triliun kali lebih banyak dari seluruh laut kita. Jauh lebih banyak dari kebutuhan kita. Air di bumi sebetulnya merupakan teka-teki yang diselimuti misteri dan tertutup oleh tanda tanya. Teori paling terkenal bahwa air dibawa ke planet kita oleh komet dan asteroid mengandung es yang telah meninggalkan bukan saja kawah-kawah raksasa, tapi juga zat cair yang menjadikan kita sekarang bisa bertahan. Tapi di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, materi ini bisa menghasilkan banyak air yang akan cukup untuk mengisi penuh beribu-ribu kali lautan kita. Peneliti mengadakan eksperimen di mana mereka memanaskan materi organik ini dan memperoleh air jernih serta minyak. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian di masa depan, bisa berarti bahwa minyak pun muncul di bumi bukan cuma berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga berasal dari ruang angkasa. Akan tetapi, kemungkinan ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi dalam galaksi Bima Sakti saja. Data terakhir menunjukkan bahwa tiap bintang mirip matahari kelima setidaknya memiliki satu planet dalam zona layak huninya. Dan bukan planet sembarangan loh, tapi memiliki inti dan permukaan berbatu dan ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni dari bintangnya, planet semacam itu berpeluang tinggi menjadi tempat tinggal makhluk hidup, setidaknya mikroba. Dan jika ada miliaran planet seperti ini dalam galaksi kita, kamu bisa dengan aman bilang bahwa setidaknya satu di antaranya bukan cuma layak huni, tapi sudah dihuni. Dan sekarang kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta, juga mengingat bahwa banyak di antaranya jauh lebih besar daripada Bima Sakti. Ini memberikan bermiliar-miliar bintang mirip matahari dan planet mirip bumi, dan sebagian di antaranya pasti lebih mirip dengan planet kita daripada yang lain. Dan pahami ini, kita mungkin bisa berjalan tegak karena ledakan supernova. Sekitar 2,5 juta tahun lalu, sebuah supernova mengirimkan sinar kosmik ke planet kita. Ini memicu sejumlah badai listrik di atmosfer bumi yang berubah menjadi badai petir. Pada gilirannya, ini menyebabkan kebakaran hutan di Afrika Timur Laut, tempat nenek moyang kita sebelumnya tinggal. Kebakaran mengubah area hutan menjadi sabana. Tekanan atmosfer berubah, dan nenek moyang kita harus berdiri di atas dua kaki untuk bertahan. Ledakan terbesar sejak Big Bang terdaftar di tahun 2019. Ini terjadi di gugusan Ophiuchus yang menyatukan ribuan galaksi.
Menurut ilmuwan, ledakan itu setara dengan ledakan 20 miliar megaton yang terjadi sekali tiap milidetik selama 240 juta tahun. Aku sih percaya aja, soalnya matematikaku nggak begitu bagus. Di tahun 2019, misi pendarat NASA InSight yang tujuannya mempelajari bagian dalam Mars mendaftarkan gempa Mars yang pertama kali. Gempa-gempa ini cepat terbentuk, sekitar 2 gempa sehari. Kebanyakan gempanya kecil. Kamu tak akan merasakannya kalau itu terjadi di planet kita. Sejauh ini telah lebih dari 300 gempa Mars telah terdeteksi. Itu adalah gempa pertama di objek antariksa selain bumi dan bulan. Fenomena misterius lain yang ditemukan oleh misi itu adalah denyut magnetik aneh. Denyut ini muncul tiap tengah malam di sekitar misi pendarat itu. Masih belum jelas apa denyut itu. Mungkin setelah tengah malam mereka akan mengizinkannya jalan-jalan atau semacamnya. Atmosfer Pluto naik jauh lebih tinggi di atas permukaan planet kata itu daripada misalnya bumi. Atmosfer ini juga memiliki lebih dari 20 lapisan. Semuanya dingin, membeku, dan sangat kental. Ingat asteroid yang membuat punah dinosaurus di bumi? Aku sih belum ada saat itu. Tapi Kamu seorang seismolog yang bekerja di Observatorium Geologi. Di pagi hari, kamu ngecek alat pemantau aktivitas seismik dan nyetel berbagai instrumen. Kemudian, kamu ngecek pergerakan lempeng tektonik dan tiba-tiba salah satu perangkat menampilkan sinyal aneh. Kelihatannya sih mirip gempa bumi kecil. Kamu langsung mencatat getaran ini dan melanjutkan pekerjaanmu. Tapi sinyalnya terus berulang. Sesaat kemudian, perangkatmu menangkap sinyal yang sama untuk ketiga kalinya. Dan kamu langsung tahu kalau ini bukan gempa bumi karena sinyalnya terlalu lemah. Peristiwa ini terus berulang tiap 26 detik, mirip seperti denyut nadi. Jantung manusia berdenyut di dekat pusat dada. Denyut bumi juga berasal dari pusatnya, yaitu khatulistiwa. Kamu manggil spesialis lain dan ngasih tahu mereka tentang fenomena aneh ini, tapi nggak ada yang bisa menjelaskan lebih jauh. Lagi pula, kamu juga nggak bisa nentuin sumber denyut ini. Kamu telah sampai di sumber getaran tadi, tapi nggak melihat apa-apa. Tanah di bawah kakimu masih aja bergetar, dan kamu nggak tahu menahu alasannya. Pada tahun 1960-an, pulsar mikroseisme ditemukan oleh seorang seismolog asal Amerika Serikat. Setelah lebih dari 50 tahun, ilmuwan di seluruh dunia masih belum memahami karakteristik dari fenomena ini. Mungkin planet kita punya jantung yang terdapat di keraknya, lalu bisa bergetar setiap 26 detik. Menurut para peneliti, pusat getaran ini mungkin terletak di bagian selatan atau khatulistiwa dari Samudra Atlantik di Teluk Gini, yang juga dijuluki dengan nama Bight of Bonny. Tiap musim dingin, getarannya semakin kuat, tapi kemudian melemah lagi pada musim panas. Saat para ilmuwan mulai menjelajahi tempat ini, mereka berteori kalau laut bisa menciptakan denyut. Landas kontinen bumi dihantam oleh ombak hingga dasar lautnya rusak. Fenomena ini mirip seperti permukaan meja yang dipukul dengan tangan. Coba deh duduk di dekat meja dan taruh tanganmu di atasnya. Minta temanmu untuk duduk di hadapmu sambil mukul meja. Ada getaran kan? Gelombang laut yang menyapu garis pantai juga menghasilkan efek yang sama. Mungkin ada yang kurang sependapat, kemudian bilang kalau ombak ada di seluruh lautan, nggak cuma di khatulistiwa. Ya, tapi area tersebut paling banyak disinari matahari. Energi matahari bisa menyebabkan badai dan angin kencang serta mempercepat arus laut. Pada tahun 1980, para geolog juga mendeteksi kalau getaran bumi akan semakin kuat selama badai, yaitu saat ombak dahsyat menerjang pantai. Nggak semua ilmuwan sependapat dengan teori ini sih. Beberapa peneliti meyakini kalau bumi kita berdenyut karena aktivitas seismik. Aktivitas ini berasal dari gunung berapi yang terletak di salah satu pulau di Bight of Bonny, dan denyut terkuatnya berada di dekat gunung berapi. Tapi berdasarkan penelitian lebih lanjut, getaran bumi terjadi di semua bagian di Teluk Gini. Makanya mereka nggak bisa ngebuktiin kebenarannya. Denyutan planet kita ternyata nggak cuma berasal dari dalam. Bumi dikelilingi dengan halo bercahaya tipis. Bentuknya terus berubah dan berkilauan dalam berbagai warna. Dengan bantuan peralatan khusus, kamu bisa melihat rupa bumi kita seperti berada di dalam gelembung berdenyut tak beraturan. Ketinggiannya 80-640 km di atas permukaan bumi.
Gelembung ini dinamakan sebagai ionosfer. Lapisan partikel bermuatan ini memisahkan atmosfer atas dari ruang angkasa. Dengan kata lain, di lapisan ini kamu akan tahu di mana kamu masih bisa bernapas dan di area mana saja yang berupa ruang hampa. Stasiun Ruang Angkasa Internasional terbang di dalam ionosfer. Sebagian besar satelit kita juga bergerak di dalam batas gelembung yang berdenyut. Fenomena alam ini bisa mempermudah sekaligus menginterupsi sistem komunikasi dan navigasi. Ionosfer membantu sinyal radio dan GPS agar sampai ke gadget kita, tapi juga bisa mengganggu koneksi yang sudah stabil. Faktor penentunya adalah jumlah dan kepadatan partikel bermuatan. Sinar matahari menghilangkan sejumlah elektron dari gas yang mengelilingi planet kita. Kemudian partikelnya menjadi bermuatan. Partikel ini membentuk ionosfer, tapi bentuk dan ukurannya terus berubah. Penyebabnya karena bumi berputar pada porosnya dan matahari nggak menyinari bumi secara merata. Pada siang hari, ionosfer selalu lebih besar dari malam hari. Karena pola ini, ionosfer berdenyut dan terus bergerak. Ketidakstabilan ini memperpendek umur satelit yang mengorbit bumi dan membuatnya nggak berfungsi. Sinyal radio dan GPS melewati ionosfer lalu dipantulkan dari partikel bermuatan. Sinyal ini akhirnya bisa bergerak ke tempat tujuannya seperti ponsel, navigator, dan perangkat lain yang memiliki GPS dan penerima radio. Selain berdenyut, bumi juga berdengung. Suara berisik ini disebut juga sebagai the hum. Bunyi ini nggak bisa direkam, tapi 2-4% manusia bisa mendengarnya. Di seluruh dunia, banyak orang ngomongin soal dengungan misterius yang mengganggu istirahat dan konsentrasi mereka. Dengungan ini bahkan bisa mengikuti mereka kemana aja. Mungkin kamu juga pernah mendengarnya dan nggak begitu memperhatikan. Tapi begitu mendengarnya, kamu nggak akan bisa pura-pura nggak dengar. Sejumlah penduduk desa di Skotlandia menggambarkannya sebagai suara berfrekuensi rendah yang terdengar berat. Ada juga situs web di internet yang dilengkapi dengan peta penyebarannya. Di situs ini, para saksi di seluruh dunia bisa menjelaskan soal suara berisik misterius ini. Getaran berfrekuensi rendah ini sudah ada di mana-mana dan sulit terdengar oleh telinga manusia. Sebagian orang mengatakan suara ini menyerupai bunyi pesawat terbang di atas kepala, tapi lebih tenang. Sebagian lainnya bilang kalau suara ini mirip seperti suara mesin truk yang menyala di dekat rumah. Mereka bisa mendengarnya di jalanan saat dalam perjalanan pulang. Bahkan suaranya akan makin keras saat mereka rebahan di tempat tidur. Apa kamu pernah dengar suara ini? Kalau pernah, kamu bisa menandainya di peta. Sebuah catatan yang berasal dari abad ke-19 juga menggambarkan suara yang mirip dengan the hum ini. Tapi untuk pertama kalinya, media mulai menyingkap fenomena ini pada tahun 1970-an di Inggris. Sejak saat itu, banyak teori mulai berseliweran di kalangan ilmuwan maupun komunitas yang berusaha memburu dengungan ini. Sebuah hipotesis juga mengklaim kalau dengungan ini berasal dari lalu lintas kendaraan yang sedang ngebut di jalanan, atau bisa juga karena ada banyak pesawat yang melintas di langit. Dengungan dan getaran dapat dihasilkan oleh stasiun listrik, pabrik, peralatan industri, dan ventilasi udara besar. Sebagian orang meyakini dengungan ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan kerak bumi di bawah air laut, tapi belum ada yang berhasil membuktikannya. Kebanyakan orang mendengar the hum ini di kota besar, dan pastinya mereka sering mengeluh soal ini dan mendesak adanya investigasi. Tapi semua upaya pencarian belum membuahkan hasil yang berarti. Kemungkinan 4% manusia memiliki pendengaran unik yang bisa menangkap gelombang suara berfrekuensi rendah. Dan menurut salah satu teori, sumber dengungan ini berasal dari sinyal radio khusus yang digunakan di seluruh dunia untuk berkomunikasi dengan kapal selam. Sinyal ini bisa bikin pendengarnya merespon, dan seolah-olah mereka telah mendengar sedikit dengungan. Peristiwa ini terjadi saat energi radiasi bertabrakan dengan jaringan lunak tengkorak manusia yang merangsang saraf pendengaran, kemudian menciptakan halusinasi pendengaran. Tapi teori paling mantul berasal dari kota Sausalito di California. Banyak penduduknya bisa mendengar the hum, dan para ahli biologi memperkirakan hal ini disebabkan oleh ikan. Ada banyak ikan toadfish di pantai barat Amerika. Ikan ini bisa menghasilkan suara unik yang nggak bisa terdengar dengan sendirinya.
Tapi gelombang suara yang berasal dari ikan ini bergema pada bangunan yang terletak di dekat pantai. Resonasinya menghasilkan the hum. Bahkan satu ikan pun mampu menghasilkan suara ini. Bayangin aja gimana berisiknya saat ribuan hewan laut ini ngeluarin suara secara bersamaan. Tapi suara ini nggak cuma terdengar oleh penduduk di dekat pantai.